Bab 377 Jatuhnya Prodigi Luar Biasa. Targetku bukanlah lelaki batu, tapi sampah sepertimu, satu langkah sudah cukup untuk menghabisi kalian berdua. Mata pemuda berambut biru itu dingin dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Kalimat ini sangat biadab sehingga bahkan Taiyun Xuangzi yang dikenal karena kekejamannya terpana. Satu langkah sudah cukup. Dari mana kepercayaan Zhao Feng berasal? Petik 2. Tantai Lanyu yang mengikuti di belakang terkejut oleh adegan ini. Dari 5 keajaiban luar biasa Taiyun Xuangzi adalah orang bertubuh kembar yang kekuatan tempurnya menakutkan ketika mereka bekerja bersama. Mereka mengerikan dan memiliki tanda-tanda yang terkuat kedua. Taiyun Xuangzi bahkan seorang kontestan yang kuat untuk tempat pertama pengumpulan naga suci-suci ini dan memiliki peluang besar untuk menantang Yu Tianhao. Si Cheng Tian yang telah mengubur dirinya di tanah berpikir, ini omong kosong Zhao Feng terlalu banyak. Namun, sebagai seseorang yang telah bertarung dengan Zhao Feng sebelumnya, dia tahu kekuatan yang terakhir dan juga setengah ragu dan setengah percaya. Dia tidak berlari jauh dan dengan cepat menggunakan waktu untuk pulih sambil memperhatikan medan perang. Satu langkah untuk mengalahkan kita. Sombong, ya, dia sama sekali tidak menempatkan kita sebagai saudara. Petik 2. Taiyun Xuangzi meraung dan alam roh sejati dilepaskan dan tampaknya mengandung kekejaman terhadapnya. Berpikir bagaimana mereka menyapu Secret True Dragon Gathering dan bahkan keajaiban luar biasa akan menghindarinya, mereka sekarang dipermalukan di sini. Kapan mereka terlalu diremehkan? Satu langkah sudah cukup. Ini sama sekali tidak hormat. Kejam, mudah marah, egois. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menyaksikan Taiyun Xuangzi menyerbu. Ledakan, sebuah puncak gunung di dekatnya diiris dan gunung kecil itu meledak. Menyalakan 9 bilah langit, jiwa pedang es bumi, pedang dan bilah berinteraksi dengan es dan api, mengubah segalanya dalam radius 1 mil menjadi zona mati. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk langsung membunuh True Mystic Ranks yang normal. Dua skill puncak ini adalah elemen yang berlawanan secara langsung dan kekuatan bertarungnya adalah tingkat teratas. Serangannya bisa dianggap sempurna dengan penggabungan es dan api, bilah dan pedang. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dalam situasi ini dia tidak akan memiliki keuntungan melawan Taiyun Xuangzi. Sua, kabur tertinggal, dan langit dipenuhi dengan gambar setelah. Boom! Serangan putaran pertama Taiyun Xuangzi terjawab dan dia segera mengunci ke sebuah bukit di mana seseorang berdiri. Monster jelek, kalian berdua dilahirkan bersama dan tidak memiliki kebebasan atau privasi. Bahkan hidup Anda saling terkait. Betapa menyedihkannya bagi kalian berdua untuk hidup di dunia ini. Mungkin ini sebabnya kalian berdua haus darah. Petik 2. Zhao Feng berdiri di atas bukit, wajahnya penuh belas kasihan dan ejekan. Mendengar ini Taiyun Xuangzi meraung dan amarahnya mencapai titik didih. Grea, nak, kau sudah mati. Ya, bocah berambut biru, beraninya kau memandang rendah kami. Setiap orang yang melakukan ini sebelumnya dipotong menjadi 10.000 potong oleh kami dan dimakan. Petik 2. Niat membunuh muncul di mata Taiyun Xuangzi. Zhao Feng telah menyentuh titik sakit Taiyun Xuangzi. Meskipun mereka adalah dua orang, keduanya hidup dalam masalah yang sama dan tidak memiliki kebebasan maupun privasi. Bahkan ketika mereka menggunakan wanita, mereka menggunakan tubuh yang sama. Hehe, sebenarnya sangat sederhana. Selama salah satu dari Anda membunuh yang lain, yang selamat akan menerima kebebasan dan memiliki kehidupan baru. Petik 2. Senyum muncul di bibir Zhao Feng. Bunuh yang lain. Taiyun Xuangzi jelas telah memikirkan hal ini sebelumnya. Mereka semua bosan dengan tubuh ini dan satu sama lain. Namun, mereka adalah saudara dan dijaga oleh faksi mereka. Eye of the Heart, mata kiri Zhao Feng sepertinya menciptakan surga. Taiyun Xuangzi yang marah hampir kehilangan akal dan ketika dia melihat mata spiritual Dewa Zhao Feng, dia menjadi bingung dan berdiri diam. Segera setelah itu, kedua wajah di wajah Taiyun Xuangzi mulai berjuang dan kemudian tersenyum terbelakang serta menjadi kerasukan oleh kelicikan. Tatapan mereka kemudian mengabaikan Zhao Feng dan saling memandang. Kakak besar, aku sudah bosan denganmu sejak lama sekarang. Kenapa sekarang biarkan aku hidup? Saya ingin menjalani kehidupan yang bebas dan santai. Saya tidak suka berbagi wanita saya. Petik 2. Adik laki-laki dari Taiyun Xuangzi berkata dengan nada mematikan ketika pedang menghantam saudara besar itu. Hehe, aku tahu hari ini akan datang.
Penatua Taeyun Suamzi tertawa dan pedangnya melintas dengan cahaya yang cemerlang saat dia menebas adik laki-lakinya. Ding ding dang dang. Keduanya bertarung tanpa bersembunyi kembali dan pada tubuh yang sama, bilahnya berbentrokan dengan pedang dan percikan terbang kemana-mana. Keduanya berbagi tubuh dan kiroh sejati mereka terjalin. Hanya dalam waktu singkat keduanya menyebabkan api membakar dan badai es melolong. Sosok Zhao Feng mulai memudar, dan mata kirinya menjadi penuh dengan masa depan yang bisa dicapai. Eye of Heart sangat efektif terhadap mereka yang memiliki energi mental yang lemah. Zhao Feng menyaksikan Taeyun Suamzi menyerang dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan pertempuran, Zhao Feng waspada terhadap Taeyun Suamzi. Bahkan Dewi Bingwei, Tantai Lanyu dan keajaiban luar biasa lainnya juga. Kombinasi pedang dan pisau Taeyun Suamzi dianggap sempurna dan Zhao Feng harus mengakui bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar terhadapnya dalam pertempuran. Namun, terkadang kemenangan tidak membutuhkan kekuatan. Itu bisa dicapai melalui cara yang lebih elegan. Taeyun Suamzi dipengaruhi oleh lingkungannya dan memiliki cacat besar di hatinya yang diekspos oleh Zhao Feng. Menang dalam satu gerakan bukanlah kebohongan. Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan tangannya dan bisa membuat Taeyun Suamzi saling serang yang kemungkinan besar akan berakhir pada mereka berdua sekarat. Tuhanku, apa yang terjadi pada Taeyun Suamzi? Apakah dia benar-benar dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan? Petik 2. Tantai Lanyu dari belakang terkejut semua tertulis di wajahnya. Satu langkah sudah cukup, sepertinya Zhao Feng memang tidak berbohong. Petik 2. Ding dang, ding dang. Dua saudara laki-laki dari Taeyun Suamzi bertempur semakin keras dan tak lama kemudian keduanya terluka. Karena mereka memiliki tubuh yang sama, mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang kepala dan anggota lawan. Kakak laki-laki Taeyun Suamzi mengalami cedera lengan kanan dan beberapa bekas luka di wajahnya. Adik laki-laki Taeyun Suamzi terpotong satu telinganya. Pada titik ini, keduanya memiliki ekspresi mengerikan. 1 jam kemudian, tubuh Taeyun Suamzi terhuyung-huyung ketika keduanya saling memandang. Siu, kilatan petir tiba-tiba melewati punggung mereka. Tidak baik, kedua bersaudara itu merasakan kedinginan dari belakang mereka, tetapi sudah terlambat. Sua, sebuah kaki dipotong dan darah menyembur kemana-mana. Celepuk, setelah kehilangan keseimbangan, Taeyun Suamzi langsung jatuh ke tanah dan cedera pada mereka tertinggal dari pertempuran mereka. Serangan Zhao Feng juga bertujuan terhadap kelemahan Taeyun Suamzi saat Taeyun Suamzi berbagi tubuh tetapi hanya memiliki 2 kaki. Setelah kehilangan satu kakinya, gerakannya menurun secara signifikan. Sialan, kami ditipu oleh bocah ini. Petik 2, Penatua Taeyun Suamzi berkata dengan menyesal. Saat ini, Taeyun Suamzi terluka parah dan kehilangan satu kakinya. Kekuatan keseluruhannya turun lebih dari setengah. Zhao Feng berdiri di atas bukit dengan senyum lucu di wajahnya. Dia tampak seperti tuan jalan yang jahat yang telah memaksa lawan ke dalam situasi putus asa. Menjalankan, Taeyun Suamzi tidak bisu dan memaksakan rasa sakit saat dia mengedarkan kiroh sejatinya untuk terbang ke udara. Keadaan mereka saat ini mengerikan. Mengesampingkan keajaiban luar biasa, bahkan mereka yang berada di tingkat pertama mungkin menang melawan mereka. Selain itu, metode Zhao Feng aneh dan rumit. Memikirkan apa yang baru saja terjadi membuat mereka kedinginan. Taeyun Suamzi, mati. Suara cerah terdengar dari gunung dan gravitasi besar yang kuat mendarat di Taeyun Suamzi. Si Chengtian, Taeyun Suamzi menemukan bahwa dia jatuh dan menjerit ketakutan. Retak, si Chengtian keluar dari gunung dan tubuhnya yang besar menginjak tubuh Taeyun Suamzi. Wah, Taeyun Suamzi langsung memuntahkan seteguk darah saat tulangnya patah dan organ mulai berdarah. Si Chengtian memiliki tubuh yang paling kuat dalam Secret True Dragon Gathering dan dengan semua kekuatannya yang terkondensasi, kekuatan itu menakutkan. Selain itu, si Chengtian tidak memiliki tanda-tanda berhenti saat ia terus menginjak tubuh Taeyun Suamzi saat ia mengambil token naga sejati. Weng gelombang-gelombang. 2 naga emas yang bersinar terjalin tetapi karena jumlah naga yang diberkati dalam token naga sejati begitu besar, itu tidak dapat sepenuhnya diserap dalam waktu singkat. Ketika warna True Dragon Token hampir memudar setengah, si Chengtian melemparkannya ke Zhao Feng. Zhao Feng tidak menolak ini dan mengambil alih token naga sejati. Masih ada 60% di dalamnya. Kamu melakukan lebih banyak pekerjaan dalam membunuh Taeyun Suamzi. Yang ini berutang budi padamu.
Petik 2. Si Chengtian berjanji kepada Zhao Feng saat dia menginjak tubuh Taiyun Xuangzi. Datang untuk menyebabkan masalah pada Taiyun Xuangzi juga menyelamatkan hidup si Chengtian. Si Chengtian adalah salah satu yang paling jujur dalam 5 keajaiban luar biasa dan berjanji untuk berutang budi kepada Zhao Feng. Weng gelombang. Naga emas di belakang punggung Zhao Feng mulai mengembang. Berkat naga Taiyun Xuangzi sangat besar dan 60% darinya memungkinkan naga Zhao Feng melampaui Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu. Retak, si Chengtian menghancurkan tubuh Taiyun Xuangzi menjadi berkeping-keping dan Taiyun Xuangzi melepaskan lolongan sebelum mati. Keajaiban luar biasa telah jatuh sekarang. Tantai Lanyu yang sedang menyaksikan di dekatnya tidak bisa menahan napas dingin ketika wajahnya menjadi pucat. Dia memeriksa pemuda berambut biru di atas bukit sekali lagi sekarang dengan waspada dan kehikmatan. Kematian Taiyun Xuangzi tidak menggerakkan Zhao Feng dan sebaliknya dia bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik dia mati untuk si Chengtian. Bab 378 Jenius Naga Sejati. Arena kuno, ratusan ribu penonton menyaksikan pemandangan ini di depan mereka. Keajaiban luar biasa tidak pernah goyah dari awal pengumpulan naga suci-suci sampai sekarang. Siapa yang mengira bahwa keajaiban luar biasa akan jatuh, dan Taiyun Xuangzi yang memiliki kekuatan pertempuran ekstrim. Sampai Zhao Feng kuda hitam ini muncul, semuanya menjadi mungkin. Dia pertama kali menggambar dengan Dewi Bingwei terlebih dahulu dan kemudian pindah posisi ajaib luar biasa saat dia melukai satu ajaib satu demi satu, akhirnya menjadi satu sendiri. Dan sekarang dia sangat berperan dalam kematian Taiyun Xuangzi. Meskipun si Chengtian telah membunuh Taiyun Xuangzi, kebanyakan orang melihat pemuda berambut biru itu sebagai gantinya. Dia hampir tidak melakukan apa-apa dan hanya menggunakan cacat di hati Taiyun Xuangzi untuk membunuhnya. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat menonton Taiyun Xuangzi diinjak sampai mati. Pada titik waktu ini, berkat naganya telah mencapai tingkat ajaib luar biasa dan hampir sama dengan si Chengtian, lebih dari Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei. Meskipun Taiyun Xuangzi kuat, energi mentalnya adalah yang paling lemah di antara 5 keajaiban luar biasa dan memiliki kelemahan besar dalam karakternya. Eye of Heart sangat cocok untuk ini. Petik 2. Zhao Feng mulai memikirkan teknik 4 matanya. Eye of Illusion, menggunakan energi mental untuk menjebak musuh tetapi tidak memiliki kekuatan ofensif langsung. Eye of Heart, memasuki kelemahan lawan dan bahkan dapat mengendalikan musuh dengan energi mental yang lemah. Eye of Ice Soul, menggunakan kekuatan es untuk mengikis kesadaran musuh. Petir api mata Tuhan, menggabungkan roh sejati nyala dengan matanya dan mengirimkan serangan yang menyerang dunia energi fisik dan mental. Tidak ada yang terbaik di sini. Dalam hal pelanggaran murni, mata Dewa Mata Petir adalah yang terkuat tapi kadang-kadang tidak berguna seperti teknik mata lainnya. Misalnya, ketika menghadapi si Chengtian, dia telah menggunakan mata jiwa es dan serangan jarak jauh untuk menghancurkannya. Jika dia menggunakan petir api mata dewa dalam situasi ini akan kurang berguna. Kemudian lagi ketika menggunakan Taiyun Xuangzi yang memiliki cacat besar di hatinya. Di bawah situasi bahwa tingkat energi mental mereka tidak jauh berbeda, Zhao Feng telah menang dengan satu gerakan dengan menggunakan Eye of Heart. 4 teknik mata sudah cukup bagiku untuk berurusan dengan sebagian besar lawan kecuali tingkat energi mental atau kekuatan mereka jauh melebihi milikku. Pikir Zhao Feng. Di atas arena kuno, 9 penguasa hanya bisa menyaksikan Taiyun Xuangzi mati dan tidak melakukan apa-apa. The Secret True Dragon Gathering dikendalikan oleh arena kuno itu sendiri. Sangat disayangkan, jika orang seperti itu bisa menjadi penguasa di alam inti asal, kekuatannya akan beragam. Belum ada sovereign tunggal yang memiliki 2 orang dalam satu tubuh. Petik 2. A sovereign menghela nafas. Keajaiban luar biasa biasanya hanya muncul sekali setiap beberapa generasi dan meskipun Taiyun Xuangzi ingin membunuh, kejatuhannya masih membuat para penguasa berdaulat. Kelemahan Taiyun Xuangzi di hatinya terlalu besar. Jika itu tidak dihilangkan, peluangnya untuk mencapai origin core realm tidak terlalu tinggi dan lebih mungkin berakhir menjadi pembantai. Petik 2. Yu Xingchen samar-samar menggelengkan kepalanya. Kekuatan adalah aspek tetapi kadang-kadang keadaan hati juga memainkan peran dan bahkan mungkin lebih penting daripada kekuatan. Para ahli membutuhkan hati seorang ahli. Hanya dengan begitu mereka dapat mengendalikan kekuatan seorang ahli. Ini adalah hubungan antara keadaan hati dan kultivasi, oleh karena itu ada juga hal seperti mengkultivasi hati.
Dalam hal kondisi hati, ada 3 orang di Secret True Dragon Gathering yang hampir tidak memiliki kekurangan. Perunggu berkulit deputi Istana Tuan perlahan berbicara. 3 yang mana? Yu Tianhao yang memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, Xin Wuheng yang selalu diam seperti air, dan Zhao Feng. Keadaan hatinya selalu tenang dan tidak pernah menyerah bahkan ketika dalam situasi putus asa. Petik 2, itu benar, hati ketiganya semuanya sempurna. Penguasa mengangguk. Jika seseorang memiliki hati seorang ahli, mereka akan menjadi ahli cepat atau lambat. Mungkin bahkan Zhao Feng tidak berharap bahwa mata rohani Allahnya telah mengubah hati batinnya serta tubuhnya. Dari 3 yang disebutkan wakil Istana Tuan Yu Tianhao dan Zhao Feng adalah keajaiban luar biasa dan kekuatan pertempuran mereka sangat berperingkat. Xin Wuheng juga berada di tingkat keajaiban luar biasa dan bahkan mungkin bisa bertukar beberapa gerakan dengan keajaiban luar biasa. Dalam gelembung cahaya, dengan jatuhnya keajaiban luar biasa lama, ada peningkatan keajaiban luar biasa baru. 5 yang saat ini adalah Yu Tianhao, Xi Chengtian, Zhao Feng, Tante Lanyu dan Dewi Bingwei, dan di antara mereka Yu Tianhao masih memiliki berkat naga yang paling. Di belakangnya adalah Xi Chengtian dan Zhao Feng yang setara. Yang terendah adalah Dewi Bingwei sebagai bagian dari berkat naganya telah diambil oleh Zhao Feng selama putaran pertama. Zhao Feng, kamu menyelamatkan hidupku dan aku berutang budi padamu. Liontin batu hati giok ini adalah harta keluarga si saya yang akan saya berikan kepada Anda. Ketika suatu hari Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat membawa ini ke keluarga si dan menemukan saya. Petik 2, Xi Chengtian menyerahkan liontin batu giok yang terlihat mahal kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil alih batu hati giok dan menemukan bahwa inderanya di surga bumi Yuan Qi meningkat banyak dan juga memiliki kegunaan lain. Dalam hal nilai itu mungkin dekat dengan senjata kelas spiritual tingkat tinggi. Zhao Feng tidak menolak hal seperti itu. Aku mungkin butuh bantuan ketika aku kembali ke 13 negara, pikir Zhao Feng. Setelah berpisah dengan Xi Chengtian, Zhao Feng sekali lagi bertemu dengan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Keduanya masih memiliki bekas shock di wajah mereka. Sebelum mereka pergi untuk menimbulkan masalah bagi Taiyun Xuangzi, mereka merasa tidak nyaman, tetapi hanya dalam satu langkah Zhao Feng telah memaksa Taiyun Xuangzi ke dalam situasi putus asa. Senang monster ini mati. Taiyun Xuangzi membunuh banyak orang di Secret True Dragon Gathering. Petik 2, Jiang Sanfeng dan Dai Ye merasa puas. Mereka hampir terbunuh olehnya sebelum mereka tidak menyerahkan token naga sejati mereka. Setelah menghabiskan Taiyun Xuangzi, Zhao Feng dan teman-temannya kembali ke daerah sungai untuk bertemu dengan 3 dari klan surgawi Yuan. Zhao Yufei masih mengkonsolidasikan yayasannya dan Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu masih melindunginya. Pada saat ini keduanya tidak tahu bahwa Taiyun Xuangzi telah jatuh dan ketika mereka tahu kebenaran, hati mereka bergetar. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng dan rekannya tidak sengaja menemukan target baru. Mereka semua memiliki token naga sejati dan berkat naga mereka sangat kuat. Dari 5 keajaiban luar biasa, Yu Tianhao sesekali keluar, Xi Chengtian sedang menyembuhkan dan Tante Lanyu juga pulih serta membiarkan hewan peliharaan spiritualnya beristirahat. Zhao Feng sedang memahami pertempuran antara Yu Tianhao dan Xin Wuheng. Hanya Dewi Bingwei yang pergi berburu untuk mendapatkan lebih banyak berkat naga dan meningkatkan miliknya sendiri. Namun, berkat naga dari 5 keajaiban luar biasa sangat besar dan tidak ada token naga sejati yang tersisa, artinya sulit untuk meningkatkan berkat naga mereka. Ini sebabnya Zhao Feng berhenti berburu. Dia duduk bersila dan memejamkan mata sementara pemandangan dari hari itu diputar ulang dalam benaknya. Mengalihkan bintang, kombinasi energi mental, kekuatan, dan fokus. Satu dengan alam. Petik 2, Zhao Feng hampir sepenuhnya memahami Switching the Stars terutama karena itu kompatibel dengan Mystic Flower Treasure Bible. Setelah mempelajari Switching the Stars, pertahanan Zhao Feng jauh lebih kuat. Kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus dan satu dengan alam tidak hanya dapat meningkatkan penggunaan potensi seseorang tetapi juga dapat memperkuat tingkat energi mental dan akar hukum Zhao Feng. Zhao Feng telah melangkah ke jalan menggabungkan energi mental, kekuatan dan fokus bersama. Dia juga menyentuh pintu menjadi satu dengan alam dan ini membuat penguasaannya menggunakan kilat lebih tinggi. Pada hari pertama, Zhao Feng memahami kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus dan menyatu dengan alam.
Dia merasa seolah-olah potensi dan tingkat energi mentalnya meningkat. Pada hari kedua, Zhao Feng berhasil mencapai level tertinggi, lantai ketiga dari Lightning Inheritance. Menurut persyaratan lantai 3, seseorang membutuhkan budidaya True Lord Rank untuk mencapai ini, tapi aku benar-benar berhasil. Zhao Feng sangat gembira. Lantai ketiga dari warisan petir membutuhkan kompatibilitas menuju surga bumi petir Yuan Qi. Karena Zhao Feng telah memahami menggabungkan energi mental, kekuatan dan fokus dan menyatu dengan alam, ia berhasil mencapai lantai ketiga warisan petir. Setiap aksi dan gerakan lantai 3 menakutkan dan kekuatan petir mencapai tingkat yang sama sekali baru. Meskipun tingkat energi mental Zhao Feng terus meningkat dan sebanding dengan tahap akhir dari True Mystic Rank, dia masih merasa sulit untuk menggunakan keterampilan dari lantai ketiga dari Lightning Inheritance. Tingkat wawasan apa yang telah dicapai Xin Wuheng? Jika bukan karena bakat normalnya dan tidak ada garis keturunan, dia pasti tidak akan hanya pada tahap awal True Mystic Rank. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang Xin Wuheng. Di masa lalu bakat Zhao Feng sangat rata-rata tetapi itu berubah setelah menerima mata spiritual Tuhan. Dia tahu betapa lambatnya kecepatan kultivasi itu. Waktu berlalu dan pada hari ke-7 di dalam cahaya, jumlah token naga sejati berkurang dan mereka yang tidak memiliki token melakukan serangan balik dan bahkan membentuk aliansi dan fakta. Pertempuran sangat sengit tetapi tidak satupun dari mereka mencapai tingkat keajaiban luar biasa. Mereka yang berada di level ajaib luar biasa memiliki kekuatan bertarung dekat dengan True Lord Rank dan menggunakan angka tidak berguna. Karena itu, Zhao Feng dan teman-temannya diam. Sampai hari ini, jumlah token naga sejati menurun hingga 100. Weng gelombang. Gelembung cahaya mulai mengguncang dan mengumpulkan banyak sekali berkat naga. Raungan 100 naga bisa terdengar samar. Dari atas arena kuno, 100 naga dapat dilihat dan 5 naga emas paling berkilauan memiliki panjang lebih dari 3 meter, membentuk pemandangan yang luar biasa. Terlepas dari 5 keajaiban menakjubkan lainnya, naga emas yang tersisa semuanya di bawah 1 meter. Beberapa ratus jenius tanpa token naga sejati menghilang dari gelembung cahaya dan dikirim keluar. 100 sisanya adalah jenius naga sejati yang terkenal. Bab 378 Jenius Naga Sejati. Arena kuno, ratusan ribu penonton menyaksikan pemandangan ini di depan mereka. Keajaiban luar biasa tidak pernah goyah dari awal pengumpulan naga suci sampai sekarang. Siapa yang mengira bahwa keajaiban luar biasa akan jatuh, dan Taiyun Xuangzi yang memiliki kekuatan pertempuran ekstrim. Sampai Zhao Feng kuda hitam ini muncul, semuanya menjadi mungkin. Dia pertama kali menggambar dengan Dewi Bingwei terlebih dahulu dan kemudian pindah posisi ajaib luar biasa saat dia melukai satu ajaib satu demi satu, akhirnya menjadi satu sendiri. Dan sekarang dia sangat berperan dalam kematian Taiyun Xuangzi. Meskipun si Chengtian telah membunuh Taiyun Xuangzi, kebanyakan orang melihat pemuda berambut biru itu sebagai gantinya. Dia hampir tidak melakukan apa-apa dan hanya menggunakan cacat di hati Taiyun Xuangzi untuk membunuhnya. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat menonton Taiyun Xuangzi diinjak sampai mati. Pada titik waktu ini, berkat naganya telah mencapai tingkat ajaib luar biasa dan hampir sama dengan si Chengtian, lebih dari Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei. Meskipun Taiyun Xuangzi kuat, energi mentalnya adalah yang paling lemah di antara 5 keajaiban luar biasa dan memiliki kelemahan besar dalam karakternya. Eye of Heart sangat cocok untuk ini. Petik 2. Zhao Feng mulai memikirkan teknik 4 matanya. Eye of Illusion, menggunakan energi mental untuk menjebak musuh tetapi tidak memiliki kekuatan ofensif langsung. Eye of Heart, memasuki kelemahan lawan dan bahkan dapat mengendalikan musuh dengan energi mental yang lemah. Eye of Ice Soul, menggunakan kekuatan es untuk mengikis kesadaran musuh. Petir api mata Tuhan, menggabungkan roh sejati nyala dengan matanya dan mengirimkan serangan yang menyerang dunia energi fisik dan mental. Tidak ada yang terbaik di sini. Dalam hal pelanggaran murni, mata Dewa Mata Petir adalah yang terkuat tapi kadang-kadang tidak berguna seperti teknik mata lainnya. Misalnya, ketika menghadapi si Chengtian, dia telah menggunakan mata jiwa es dan serangan jarak jauh untuk menghancurkannya. Jika dia menggunakan petir api mata dewa dalam situasi ini akan kurang berguna. Kemudian lagi ketika menggunakan Taiyun Xuangzi yang memiliki cacat besar di hatinya.
Di bawah situasi bahwa tingkat energi mental mereka tidak jauh berbeda, Zhao Feng telah menang dengan satu gerakan dengan menggunakan Eye of Heart. 4 teknik mata sudah cukup bagiku untuk berurusan dengan sebagian besar lawan kecuali tingkat energi mental atau kekuatan mereka jauh melebihi milikku. Pikir Zhao Feng. Di atas arena kuno, 9 penguasa hanya bisa menyaksikan Taiyun Xuangzi mati dan tidak melakukan apa-apa. The Secret True Dragon Gathering dikendalikan oleh arena kuno itu sendiri. Sangat disayangkan, jika orang seperti itu bisa menjadi penguasa di alam inti asal, kekuatannya akan beragam. Belum ada Sovereign tunggal yang memiliki 2 orang dalam satu tubuh. Petik 2. A Sovereign menghela nafas. Keajaiban luar biasa biasanya hanya muncul sekali setiap beberapa generasi dan meskipun Taiyun Xuangzi ingin membunuh, kejatuhannya masih membuat para penguasa berdaulat. Kelemahan Taiyun Xuangzi di hatinya terlalu besar. Jika itu tidak dihilangkan, peluangnya untuk mencapai Origin Core Realm tidak terlalu tinggi dan lebih mungkin berakhir menjadi pembantai. Petik 2. Yu Xingchen samar-samar menggelengkan kepalanya. Kekuatan adalah aspek tetapi kadang-kadang keadaan hati juga memainkan peran dan bahkan mungkin lebih penting daripada kekuatan. Para ahli membutuhkan hati seorang ahli. Hanya dengan begitu mereka dapat mengendalikan kekuatan seorang ahli. Ini adalah hubungan antara keadaan hati dan kultivasi, oleh karena itu ada juga hal seperti mengkultivasi hati. Dalam hal kondisi hati, ada 3 orang di Secret True Dragon Gathering yang hampir tidak memiliki kekurangan. Perunggu berkulit deputi Istana Tuan perlahan berbicara. 3 yang mana? Yu Tianhao yang memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, Xin Wuheng yang selalu diam seperti air, dan Zhao Feng. Keadaan hatinya selalu tenang dan tidak pernah menyerah bahkan ketika dalam situasi putus asa. Petik 2. Itu benar, hati ketiganya semuanya sempurna. Penguasa mengangguk. Jika seseorang memiliki hati seorang ahli, mereka akan menjadi ahli cepat atau lambat. Mungkin bahkan Zhao Feng tidak berharap bahwa mata rohani Allahnya telah mengubah hati batinnya serta tubuhnya. Dari 3 yang disebutkan, wakil Istana Tuan Yu Tianhao dan Zhao Feng adalah keajaiban luar biasa dan kekuatan pertempuran mereka sangat berperingkat. Xin Wuheng juga berada di tingkat keajaiban luar biasa dan bahkan mungkin bisa bertukar beberapa gerakan dengan keajaiban luar biasa. Dalam gelembung cahaya, dengan jatuhnya keajaiban luar biasa lama, ada peningkatan keajaiban luar biasa baru. 5 yang saat ini adalah Yu Tianhao, Xi Chengtian, Zhao Feng, Tante Lanyu dan Dewi Bingwei, dan di antara mereka Yu Tianhao masih memiliki berkat naga yang paling. Di belakangnya adalah Xi Chengtian dan Zhao Feng yang setara. Yang terendah adalah Dewi Bingwei sebagai bagian dari berkat naganya telah diambil oleh Zhao Feng selama putaran pertama. Zhao Feng, kamu menyelamatkan hidupku dan aku berutang budi padamu. Liontin batu hati giok ini adalah harta keluarga si saya yang akan saya berikan kepada Anda. Ketika suatu hari Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat membawa ini ke keluarga Si dan menemukan saya. Petik 2. Xi Chengtian menyerahkan liontin batu giok yang terlihat mahal kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil alih batu hati giok dan menemukan bahwa indranya di surga bumi Yuan Qi meningkat banyak dan juga memiliki kegunaan lain. Dalam hal nilai itu mungkin dekat dengan senjata kelas spiritual tingkat tinggi. Zhao Feng tidak menolak hal seperti itu. Aku mungkin butuh bantuan ketika aku kembali ke 13 negara. Pikir Zhao Feng. Setelah berpisah dengan Xi Chengtian, Zhao Feng sekali lagi bertemu dengan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Keduanya masih memiliki bekas shock di wajah mereka. Sebelum mereka pergi untuk menimbulkan masalah bagi Taiyun Xuangzi, mereka merasa tidak nyaman, tetapi hanya dalam satu langkah Zhao Feng telah memaksa Taiyun Xuangzi ke dalam situasi putus asa. Senang monster ini mati. Taiyun Xuangzi membunuh banyak orang di Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai Ye merasa puas. Mereka hampir terbunuh olehnya sebelum mereka tidak menyerahkan token naga sejati mereka. Setelah menghabiskan Taiyun Xuangzi, Zhao Feng dan teman-temannya kembali ke daerah sungai untuk bertemu dengan 3 dari klan surgawi Yuan. Zhao Yufei masih mengkonsolidasikan yayasannya dan Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu masih melindunginya. Pada saat ini keduanya tidak tahu bahwa Taiyun Xuangzi telah jatuh dan ketika mereka tahu kebenaran, hati mereka bergetar. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng dan rekannya tidak sengaja menemukan target baru. Mereka semua memiliki token naga sejati dan berkat naga mereka sangat kuat. Dari 5 keajaiban luar biasa,
Yu Tianhao sesekali keluar. Si Cheng Tian sedang menyembuhkan dan Tantai Lanyu juga pulih serta membiarkan hewan peliharaan spiritualnya beristirahat. Zhao Feng sedang memahami pertempuran antara Yu Tianhao dan Xin Wuheng. Hanya Dewi Bingwei yang pergi berburu untuk mendapatkan lebih banyak berkat naga dan meningkatkan miliknya sendiri. Namun, berkat naga dari 5 keajaiban luar biasa sangat besar dan tidak ada token naga sejati yang tersisa, artinya sulit untuk meningkatkan berkat naga. Ini sebabnya Zhao Feng berhenti berburu. Dia duduk bersila dan memejamkan mata sementara pemandangan dari hari itu diputar ulang dalam benaknya. Mengalihkan bintang, kombinasi energi mental, kekuatan, dan fokus. Satu dengan alam. Petik 2. Zhao Feng hampir sepenuhnya memahami Switching the Stars terutama karena itu kompatibel dengan Mystic Flower Treasure Bible. Setelah mempelajari Switching the Stars, pertahanan Zhao Feng jauh lebih kuat. Kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus dan satu dengan alam tidak hanya dapat meningkatkan penggunaan potensi seseorang tetapi juga dapat memperkuat tingkat energi mental dan akar hukum Zhao Feng. Zhao Feng telah melangkah ke jalan menggabungkan energi mental, kekuatan dan fokus bersama. Dia juga menyentuh pintu menjadi satu dengan alam dan ini membuat penguasaannya menggunakan kilat lebih tinggi. Pada hari pertama, Zhao Feng memahami kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus dan menyatu dengan alam. Dia merasa seolah-olah potensi dan tingkat energi mentalnya meningkat. Pada hari kedua, Zhao Feng berhasil mencapai level tertinggi, lantai ketiga dari Lightning Inheritance. Menurut persyaratan lantai 3, seseorang membutuhkan budidaya True Lord Rank untuk mencapai ini, tapi aku benar-benar berhasil. Zhao Feng sangat gembira. Lantai ketiga dari warisan petir membutuhkan kompatibilitas menuju surga bumi petir Yuan Qi. Karena Zhao Feng telah memahami menggabungkan energi mental, kekuatan dan fokus dan menyatu dengan alam, ia berhasil mencapai lantai ketiga warisan petir. Setiap aksi dan gerakan lantai 3 menakutkan dan kekuatan petir mencapai tingkat yang sama sekali baru. Meskipun tingkat energi mental Zhao Feng terus meningkat dan sebanding dengan tahap akhir dari True Mystic Rank, dia masih merasa sulit untuk menggunakan keterampilan dari lantai ketiga dari Lightning Inheritance. Tingkat wawasan apa yang telah dicapai Xin Wuheng? Jika bukan karena bakat normalnya dan tidak ada garis keturunan, dia pasti tidak akan hanya pada tahap awal True Mystic Rank. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang Xin Wuheng. Di masa lalu bakat Zhao Feng sangat rata-rata tetapi itu berubah setelah menerima mata spiritual Tuhan. Dia tahu betapa lambatnya kecepatan kultivasi itu. Waktu berlalu dan pada hari ke-7 di dalam cahaya. Jumlah token naga sejati berkurang dan mereka yang tidak memiliki token melakukan serangan balik dan bahkan membentuk aliansi dan fakta. Pertempuran sangat sengit tetapi tidak satupun dari mereka mencapai tingkat keajaiban luar biasa. Mereka yang berada di level ajaib luar biasa memiliki kekuatan bertarung dekat dengan True Lord Rank dan menggunakan angka tidak berguna. Karena itu, Zhao Feng dan teman-temannya diam. Sampai hari ini, jumlah token naga sejati menurun hingga 100. Weng gelombang. Gelembung cahaya mulai mengguncang dan mengumpulkan banyak sekali berkat naga. Raungan 100 naga bisa terdengar samar. Dari atas arena kuno, 100 naga dapat dilihat dan 5 naga emas paling berkilauan memiliki panjang lebih dari 3 meter, membentuk pemandangan yang luar biasa. Terlepas dari 5 keajaiban menakjubkan lainnya, naga emas yang tersisa semuanya di bawah 1 meter. Beberapa ratus jenius tanpa token naga sejati menghilang dari gelembung cahaya dan dikirim keluar. 100 sisanya adalah jenius naga sejati yang terkenal. Bab 379 mentransfer melintasi ruang. Jumlah jenius naga benar setiap pengumpulan naga suci benar-benar 100 setiap kali. Mereka yang bisa dinobatkan sebagai jenius naga sejati, tidak hanya merupakan kemuliaan, tetapi juga memiliki kegunaan praktis warisan. Hanya jenius naga sejati, jenius terkuat, yang berhak memasuki warisan, oleh karena itu naga sejati 100 kuat adalah perbedaan besar. Para jenius top yang berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering semuanya berusaha keras untuk mencapai 100 besar, tapi itu sangat sulit. Lagi pula, ada beberapa ribu orang jenius yang berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering dan hanya 100 yang terpilih. Seberapa kompetitifkah itu? Para jenius yang gagal dikirim keluar dari gelembung cahaya yang hanya menyisakan 100.
Mereka adalah yang terpilih dari benua dan naga sejati di surga. Zhao Feng memindai tempat itu dengan mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa total 27 atau 8 dari benua utara telah berhasil. Kelima benua bersama-sama, timur, barat, selatan, tengah dan utara semuanya hanya memiliki 100 titik total dan rata-rata, setiap benua memiliki 20 tempat. Ini berarti bahwa benua utara telah melakukan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ada beberapa yang diketahui Zhao Feng: Xin Wuheng, Zhao Yufei, Mo Tianyi, Liu Qinxin, Chang Yuyue, Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Jiang Sanfeng dan teman-temannya. Yang disayangkan adalah bahwa Beimoy tidak berhasil melewati putaran pertama karena itu tidak beruntung dengan 100 besar, jadi Zhao Feng tidak bisa membantunya bahkan jika dia mau. Setelah memilih naga sejati 100 kuat, arena kuno berubah sekali lagi. Sua, cahaya di arena kuno mulai memudar dan digantikan oleh kegelapan. Apa yang sedang terjadi? 100.000 penonton semuanya terkejut. Seluruh arena kuno berwarna hitam pekat dan hanya ruang di dalam gelembung cahaya yang terang. Weng gelombang. Dalam gelembung cahaya, bumi mulai bergetar dan segera mengikuti setelahnya, langit tampak terbuka. Dari sudut ini orang bahkan bisa melihat bayangan warisan di langit dan patung-patung batu di sekitarnya. Bisakah kita mengendalikan kompetisi sekarang? Seorang sovereign bertanya di atas panggung. Tidak, gelembung cahaya akan menendang semua orang tanpa restu naga. Sovereign berjenggot putih menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mencoba. Sejak putaran kedua dari Sacred True Dragon Gathering, Sacred Alliance telah kehilangan kendali atasnya. Ini sebagian baik dan buruk. Hal baiknya adalah tidak ada yang bisa mengganggu Sacred True Dragon Gathering, yang berarti itu sangat adil. Sisi buruknya adalah ada banyak korban. Sebagai contoh, satu keajaiban luar biasa telah meninggal dalam Sacred True Dragon Gathering ini. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi selama puluhan generasi. Di mana arena kuno akan mengambil Sacred True Dragon Gathering. Wakil Istana Lord bergumam penuh semangat. Weng gelombang. Gelembung cahaya mulai naik dari arena kuno yang gelap gulita. Mungkinkah? Mata Sovereign Yun Xingchen menyala. Gelembung besar cahaya mulai mendekati bayangan warisan di langit dan Zhao Feng menemukan bahwa gelembung cahaya di sekitarnya mulai memudar. Bumi, gunung, dan langit semakin kecil saat mereka mendekati bayangan warisan. Melalui awan, pemandangan apa yang ada di dalam warisan bisa dilihat. Ada menara aneh dan bahkan ras yang belum pernah mereka lihat sebelumnya meskipun gambarnya buram. Warisan es mistik. Dewi Bingwei menatap warisan yang dibayangi dengan aura paling kuat dengan sukacita. Dari awal Sacred True Dragon Gathering hingga sekarang, hampir 9 warisan telah muncul dan Mystic Ice Inheritance adalah yang terbesar dan menyusul yang lain. Munculnya warisan es mistik adalah berkah bagi mereka yang menumbuhkan Dao Es dan Dewi Bingwei adalah jenius es terkuat dalam pengumpulan naga suci-suci. Dia bahkan telah memasuki warisan es mistik sebelum dan begitu juga dialami. Pada titik waktu ini, garis keturunan Dewi Bingwei dan Kiroh sejati sepertinya merasakan panggilan dari Mystic Ice Inheritance. Mata spiritual dan garis keturunan Dewa Zhao Feng juga merasakan ini. Bagaimanapun, garis keturunannya memang lebih berbasis es. Sepertinya warisan es mistik cocok untukku, pikir Zhao Feng. 4 warisan besar semuanya kuat dan Zhao Feng dapat mempertimbangkan untuk pergi ke warisan es mistik, tetapi ia juga berspesialisasi dalam jalur petir dan Dao kuno jiwa. Zhao Feng tidak yakin apakah mata spiritual Tuhannya akan terus berkembang dan berubah menjadi elemen lain. Ini berarti bahwa memasuki warisan es mistik adalah berisiko. Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini. Setiap Sacred True Dragon Gathering memiliki 3 putaran dan harus ada satu lagi. Petik 2. Zhao Feng mendapatkan kembali ketenangannya. Segera, gelembung cahaya menghilang, dan sebuah arena baru muncul di langit. Alasan mengapa itu baru adalah karena dimensi hanya dari skala yang lebih kecil dan tampak dari kejauhan seperti pulau kecil. Arena apung, ratusan ribu penonton yang menonton terpana. Dari awal Sacred True Dragon Gathering hingga sekarang arena kuno telah berubah beberapa kali dan pada saat ini patung-patung batu di sekitarnya tampak mensurvei arena. Di langit adalah arena mengambang dan di atas arena mengambang adalah bayangan warisan. Adegan ini mendorong Sacred True Dragon Gathering ke puncak. 100 jenius naga sejati tersebar di arena mengambang saat mereka melihat bayangan warisan di atas. Babak terakhir ini berbeda dari sebelumnya.
Dulu ronde ketiga akan menempati peringkat pertama. 3 besar, 10 besar, del. Para penguasa saling memandang. Apakah tidak akan ada peraturan lagi? Mereka semua dipilih dari miliaran. Petik 2. Diskusi pun muncul. Seluruh arena kuno berwarna hitam pekat dan hanya arena mengambang, patung-patung batu dan bayangan warisan yang bisa dilihat. Di antara mereka, arena terapung adalah yang paling terang dan patung-patung batu agak redup, dengan sesekali kilatan aneh. Bayangan warisan transparan dan sulit dilihat. Saat orang-orang menebak apa yang terjadi, Huang, patung-patung batu di sekitarnya sedikit bergoyang. Apa yang sedang terjadi? 100.000 penonton terkejut. Weng gelombang. Sebuah patung setinggi 100 yard dekat tiba-tiba bersinar. Patung itu berbentuk kera besar dengan 3 kepala dan 6 tangan. Tampaknya menjadi hidup pada saat ini dan melepaskan aura kuno-kuno. Gelombang. Raungan yang dalam sepertinya datang dari kera besar ini dan bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm merasakan tekanan. Sua, patung kera setinggi hampir 100 yard mengirim sosok kera ke arena terapung. Aura yang sangat kuat, patung batu ini memang tidak normal dan sepertinya mengandung kekuatan misterius. Petik 2, mata spiritual Tuhan Zhao Feng melihat sosok kera. Sua, sosok kera mendarat di depan pemuda naga sejati 100 kuat. Wang Xiaoguai, seru dari Canopy Great Country berseru. Token sejati naga Xiaoguai dari Wang Xiaoguai bersenandung dan berubah menjadi gelombang pemberkatan naga sejati yang kuat yang menjadi sosok kera. Token naga sejati retak karena semua berkat naganya dimakan oleh kera. Gelombang. Setelah memakan naga itu, si kera bersinar dan mendarat di tubuh Wang Xiaoguai. Mengaum gelombang, Wang Xiaoguai meraung dan memukuli tinjunya seolah-olah dirasuki setan. Energi mental dan niat bertarungnya melonjak dan sepertinya memahami sesuatu. Pada saat ini aura dari tubuh Wang Xiaoguai membuat jantung jenius naga sejati lainnya melompat dan merasakan tekanan. Ini adalah kekuatan mentransfer melintasi ruang. Petik 2, surga saya, legenda itu nyata. Patung batu ini semuanya mengandung beberapa niat yang ditinggalkan oleh beberapa ahli. Petik 2, The Sovereigns menyaksikan adegan ini dengan kaget dan tak percaya. Di bawah kekuatan kera figur kera Wang Xiaoguai naik dan garis keturunannya tersulut saat ia mengeluarkan aura yang menakutkan. Ledakan, Wang Xiaoguai melambaikan tongkat emas dan peraknya dan segera membuat True Dragon Geniuses di dekatnya batuk darah. Bagaimana ini mungkin? Jenius naga sejati ini berseru. Dari 100 peringkat dan kekuatan Wang Xiaoguai ada di belakang dan para jenius terdekat semua peringkat lebih tinggi dari Wang Xiaoguai tetapi dikirim terbang dengan satu tongkat. Gelombang. 2 patung batu lainnya menampilkan sosok mereka. Satu adalah dewa lapis baja hitam dan yang lainnya seekor binatang Yao ekor ular. Sua-sua, 2 sosok raksasa mendarat ke arena kuno dan jenius naga sejati semua mengungkapkan ekspresi yang menanti. Tokoh-tokoh ini mewakili yang dipandang baik oleh para ahli kuno dan akan memilih untuk membantu para jenius terpilih. Segera 2 jenius lainnya menerima kekuatan para ahli kuno dan kekuatan pertempuran mereka meningkat. Pada waktu bersamaan, banyak patung batu memancarkan cahaya, meraung, melolong. Berbagai jenis kekuatan bepergian antara arena kuno. Segera, hampir 10 sosok dilemparkan dan naik ke jenius masing-masing dan salah satunya adalah Dewi dengan kipas yang mendarat ke Liu Qinxin. Mata yang terakhir tertutup, dan musik zaman kuno tampaknya bermain di matanya. Kekuatan mentransfer melintasi ruang bisa membuat kekuatan pertempuran jenius manapun naik secara dramatis dalam waktu singkat dan bahkan dapat dibandingkan dengan tingkat keajaiban luar biasa. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu, dan beberapa patung batu yang indah menyala dan tampak menatapnya. Patung-patung batu ini semuanya setidaknya 100 meter dan lebih besar dari yang sebelumnya. Mereka tampaknya berusaha berkomunikasi dengan Zhao Feng dan menunggu jawabannya. Bab 381 hancur dengan satu kaki. 10 patung batu langit gelap pekat dan seperti 10 dewa yang menekan iblis dan monster di pegunungan. Ketika Zhao Yufei dan Yu Tianhao memilih kekuatan mereka sendiri untuk mentransfer melintasi ruang angkasa, patung batu langit ini menjadi lebih redup. Di antara mereka, yang pertama dan kedua tidak memiliki cahaya di dalam mereka dan tampaknya tertidur lelap. Yang bisa disebut sebagai patung batu langit setinggi setidaknya 600 meter. 3 yang pertama semuanya mencapai lebih dari 900 yard dan 7 sisanya sekitar 7 hingga 800 yard.
Karena patung batu pertama dan kedua tidak memiliki cahaya sama sekali, Zhao Feng mengincar yang ketiga tetapi tidak ada reaksi. Patung batu itu memiliki niat energi mental yang tajam dan elegan yang tampaknya menghina seorang semut. Apakah bakatku seburuk itu dengan Yu Tianhao dan Zhao Yufei? Zhao Feng tidak menyerah dan kemudian mencoba patung batu keempat. Gagal. Kelima, tidak ada reaksi. Gagal dari waktu ke waktu. Zhao Feng merasa sangat buruk. Oleh karena itu, ia mendapatkan berkat naga dari keajaiban luar biasa dan garis keturunan luar biasa yang setidaknya merupakan garis keturunan kuno. Peluangnya untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang Xin Wuheng. Hanya patung batu ke-9 dan ke-10 bereaksi sedikit tetapi ketika mereka niat dari keduanya menyentuh Zhao Feng, mereka menjadi diam dan tidak bereaksi. Setelah menemui banyak kegagalan, bahkan Zhao Feng merasa dikalahkan. Namun, memikirkan bagaimana Xin Wuheng juga gagal, dia merasa seimbang. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan menatap patung batu langit dengan ekspresi serius. Pada titik waktu ini, dari 5 keajaiban luar biasa Yu Tianhao, Xi Chengtian, Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu semuanya telah menerima kekuatan mereka untuk mentransfer melintasi ruang. Lebih dari setengah naga sejati 100 kuat telah mendapatkan kejayaan ini. Menjadi keajaiban luar biasa, setiap tindakan Zhao Feng mengangkat perhatian. Mengapa Zhao Feng masih belum menerima niat? Mata pasangan True Dragon Geniuses berkelap-kelip dan menampakkan ekspresi senang. Betul, Zhao Feng adalah bintang ajaib yang telah bangkit selangkah demi selangkah dan mencuri lampu jenius lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri padanya? Kekuatan banyak jenius tingkat pertama telah mencapai tingkat keajaiban luar biasa setelah menerima kekuatan transfer di ruang angkasa ini. Hehe, jika Zhao Feng ini tidak mendapatkan apapun kekuatannya mungkin akan turun dari 20 besar. Banyak jenius menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dan melihat ekspresinya, beberapa bahkan menduga bahwa Zhao Feng tidak menerima interaksi dari patung batu. Zhao Feng ini mengandalkan metode tak tahu malu untuk mendapatkan posisi keajaiban luar biasa dan sekarang tidak akan menerima niat apapun. Ini karma. Petik 2. Wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan kedinginan dan ejekan. Di belakangnya ada Dewi Es besar yang berada di atas lotus es dan menimbulkan rasa dingin yang mengerikan. Segala sesuatu dalam radius 1 mil dari Dewi Bingwei membeku dan hanya wilayah esnya sudah cukup untuk melukai realem spiritual realem normal. Dia tidak tahu bahwa sosok yang dilemparkannya telah dipertimbangkan oleh Zhao Feng sebelumnya, tapi dia tidak menginginkannya. Semua orang menyingkir dari jalanku. Dewi Bingwei berteriak dan berubah menjadi balok es yang melaju ke arah Zhao Feng. Kemanapun dia pergi, rasa dingin yang mengerikan akan tumpah dan jenius naga sejati lainnya akan menyingkir. Meskipun banyak dari mereka telah menerima kekuatan transfer di luar angkasa dan kekuatan mereka meningkat cukup banyak, kekuatan ajaib yang luar biasa untuk mentransfer melintasi ruang bahkan lebih kuat dan bisa langsung mengalahkan jenius naga sejati yang normal. Satu atau dua bereaksi terlambat dan tersentuh oleh arus dingin. Keduanya membeku dan ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati bahwa mereka semua benar-benar beku dan tidak bisa bergerak. Bahkan sosok di belakang mereka pun beku. Keajaiban luar biasa pada akhirnya adalah keajaiban luar biasa. Tidak ada yang di bawah True Lord Rank yang mungkin dapat memblokir kekuatan es Dewi Bingwei. Banyak jenius memandang Dewi Bingwei dengan hormat dan waspada. Tidak baik targetnya, saudara Zhao Feng. Ekspresi Zhao Yufei berubah saat dia melesat di udara seperti seekor burung gereja. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang, tingkat energi mental dan pemahaman Zhao Yufei telah menembus. Kultivasinya sekarang telah mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Dalam hal kecepatan, Zhao Yufei tidak lebih lambat dari Dewi Bingwei. Kiu. Dua keindahan melesat ke arah Zhao Feng pada saat yang sama dan adegan ini membuat jenius naga sejati lainnya terkejut. Semua orang bisa merasakan niat membunuh Dewi Bingwei. Permusuhan Zhao Feng dan Dewi Bingwei telah dimulai di babak pertama dan berlanjut hingga sekarang. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang, kekuatan Dewi Bingwei meningkat secara substansial dan jika dia benar-benar ingin membunuh Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Saya gagal lagi. Niat patung batu ketiga menjadi lebih lemah dan akan segera memudar. Petik 2. Zhao Feng menatap patung-patung batu tetapi gagal sekali lagi. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan niat membunuh yang dingin yang membekukan hatinya. Melihat sekeliling,
Dia melihat Dewi Bingwei menyerbu dengan sosoknya yang melepaskan es di mana-mana. Kekuatan Dewi Bingwei telah berlipat ganda. Jika dia datang, aku mungkin tidak bisa menahan 3 gerakan. Petik 2. Hati Zhao Feng mengepal dan memutuskan untuk mencoba yang terakhir kalinya. Jika ini gagal lagi, Zhao Feng harus memilih dari patung batu lainnya. Pada titik ini waktu energi mental, kekuatan dan fokus Zhao Feng bergabung dan memasuki keadaan mistis. Kombinasi energi mental, kekuatan, dan fokus. Satu dengan alam. Petik 2. Aura Zhao Feng tampaknya menyatu dengan surga dan bumi. Segera setelah itu ia meletakkan semua energinya pada mata spiritual Tuhannya kemudian menggunakan energi mental terkuatnya untuk mencoba dan berinteraksi dengan patung batu langit. Peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba dipercepat dan aura mata spiritual Tuhannya juga dilepaskan. Pada saat itu, setiap jenius garis keturunan dalam arena terapung termasuk Dewi Bingwei yang mendekati merasakan garis keturunan mereka bergetar. Dewi Bingwei terkejut tetapi tidak menaruh perhatian dan terus menyerang Zhao Feng yang tidak bergerak. Dalam pandangannya, pemuda berambut biru yang awalnya sebuah titik mulai bertambah besar. Dia semakin dekat. Aura dari zaman kuno. Mungkinkah? Suara dingin kuno terdengar di benak Zhao Feng dengan terkejut. Jika ada yang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa aura memudar dari patung batu ketiga tiba-tiba naik lagi. Patung batu langit ketiga adalah pakar ras yang berbeda dalam skala hitam. Matanya biru dan seperti lubang tanpa dasar. Dia memegang tombak naga biru dan berdiri di atas naga iblis yang terbuat dari asap hitam. Di sekelilingnya ada nyala api yang mengeluarkan asap hitam. Melihat dari jauh dia tampak seperti raja dari neraka ketika dia mengamati langit. Weng gelombang. Raja iblis neraka ini tiba-tiba memancarkan cahaya dan sepertinya berjalan keluar dari kegelapan yang tak terbatas. Pada saat ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari patung-patung batu membeku dan sepertinya sujud kepadanya. Pada saat yang sama Zhao Feng berhasil berinteraksi dengan penguasa energi mental neraka. Hahaha, pantas. Meskipun era kuno yang besar telah berakhir, kekuatan garis keturunan yang sunyi terus dengan keberadaan alam semesta. Bahkan, ini, untuk bisa bertarung dengan makhluk seperti ini adalah kemuliaan saya. Petik 2. Suara dominan terdengar di benak Zhao Feng. Datang. Zhao Feng merasa Dewi Bingwei berada dalam jarak 1 mil darinya dan tidak bisa menyeretnya keluar lagi. Meskipun dia tahu bahwa penguasa patung batu neraka mungkin telah berpikir bahwa dia adalah orang lain, selama dia menerima kekuatan mentransfer melintasi ruang, dia senang bisa begitu. Zhao Feng, kau bajingan, mati. Dewi Bingwei berseru, dan tangannya menciptakan Phoenix Es yang membekukan segalanya dalam jarak 1 mil. Dalam sekejap itu segala sesuatu dalam radius 1 mil menjadi dunia es. Rasa dingin yang menakutkan membuat para jenius termasuk beberapa generasi yang lebih tua pindah. Kekuatan pertempuran Dewi Bingwei bahkan sedikit lebih kuat daripada tahap awal True Lord Rank sekarang. Makhluk macam apa yang menjadi pemilik patung batu ini? Semua orang yang menonton terkejut dengan kekuatan Dewi Bingwei. Zhao Feng merasakan dingin yang membungkus kakinya dan darahnya hampir membeku. Tepat saat ini, Huang, angka 900 lebih yard dilemparkan turun ke arena mengambang. Sosok luar biasa itu seperti penguasa neraka yang mengeluarkan asap hitam dan berdiri di atas naga iblis. Asap-asap hitam menutupi langit. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Pemilik patung batu ini mungkin adalah dewa di zaman kuno. Hati para penguasa di atas panggung melompat. Banyak jenius di arena terapung tidak dapat bernapas dan sosok di belakang mereka bergetar. Bahwa itu adalah Dewi Bingwei menyerbu dan mengarahkan aliran es ke arah Zhao Feng. Meskipun serangannya telah dikirim, itu dihentikan oleh aura iblis yang kuat yang bahkan tidak memberinya ide untuk melawan. Persetan, Zhao Feng merasa seolah-olah kekuatan misterius telah ditambahkan padanya dan langsung melelehkan es padanya. Bam! Dalam sekejap Zhao Feng telah menendang perut Dewi Bingwei dan yang terakhir meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kabur muncul sebelum dia mendarat. Ledakan, seorang pemuda berambut biru turun dari langit dan menghancurkannya di bawah kakinya seperti dewa iblis. Bab 381 hancur dengan satu kaki. 10 patung batu langit gelap pekat dan seperti 10 dewa yang menekan iblis dan monster di pegunungan. Ketika Zhao Yufei dan Yu Tianhao memilih kekuatan mereka sendiri untuk mentransfer melintasi ruang angkasa, patung batu langit ini menjadi lebih redup.
Di antara mereka, yang pertama dan kedua tidak memiliki cahaya di dalam mereka dan tampaknya tertidur lelap. Yang bisa disebut sebagai patung batu langit setinggi setidaknya 600 meter. 3 yang pertama semuanya mencapai lebih dari 900 yard dan 7 sisanya sekitar 7 hingga 800 yard. Karena patung batu pertama dan kedua tidak memiliki cahaya sama sekali, Zhao Feng mengincar yang ketiga tetapi tidak ada reaksi. Patung batu itu memiliki niat energi mental yang tajam dan elegan yang tampaknya menghina seorang semut. Apakah bakatku seburuk itu dengan Yu Tianhao dan Zhao Yufei? Zhao Feng tidak menyerah dan kemudian mencoba patung batu keempat. Gagal. Kelima, tidak ada reaksi. Gagal dari waktu ke waktu. Zhao Feng merasa sangat buruk. Oleh karena itu, ia mendapatkan berkat naga dari keajaiban luar biasa dan garis keturunan luar biasa yang setidaknya merupakan garis keturunan kuno. Peluangnya untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang Xin Wuheng. Hanya patung batu ke-9 dan ke-10 bereaksi sedikit tetapi ketika mereka niat dari keduanya menyentuh Zhao Feng, mereka menjadi diam dan tidak bereaksi. Setelah menemui banyak kegagalan, bahkan Zhao Feng merasa dikalahkan. Namun, memikirkan bagaimana Xin Wuheng juga gagal, dia merasa seimbang. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan menatap patung batu langit dengan ekspresi serius. Pada titik waktu ini, dari 5 keajaiban luar biasa Yu Tianhao, Si Chengtian, Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu semuanya telah menerima kekuatan mereka untuk mentransfer melintasi ruang. Lebih dari setengah naga sejati 100 kuat telah mendapatkan kejayaan ini. Menjadi keajaiban luar biasa, setiap tindakan Zhao Feng mengangkat perhatian. Mengapa Zhao Feng masih belum menerima niat? Mata pasangan True Dragon Geniuses berkelap-kelip dan menampakkan ekspresi senang. Betul, Zhao Feng adalah bintang ajaib yang telah bangkit selangkah demi selangkah dan mencuri lampu jenius lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri padanya? Kekuatan banyak jenius tingkat pertama telah mencapai tingkat keajaiban luar biasa setelah menerima kekuatan transfer di ruang angkasa ini. Hehe, jika Zhao Feng ini tidak mendapatkan apapun kekuatannya mungkin akan turun dari 20 besar. Banyak jenius menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dan melihat ekspresinya, beberapa bahkan menduga bahwa Zhao Feng tidak menerima interaksi dari patung batu. Zhao Feng ini mengandalkan metode tak tahu malu untuk mendapatkan posisi keajaiban luar biasa dan sekarang tidak akan menerima niat apapun. Ini karma. Petik 2. Wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan kedinginan dan ejekan. Di belakangnya ada Dewi Es besar yang berada di atas lotus es dan menimbulkan rasa dingin yang mengerikan. Segala sesuatu dalam radius 1 mil dari Dewi Bingwei membeku dan hanya wilayah esnya sudah cukup untuk melukai realem spiritual realem normal. Dia tidak tahu bahwa sosok yang dilemparkannya telah dipertimbangkan oleh Zhao Feng sebelumnya, tapi dia tidak menginginkannya. Semua orang menyingkir dari jalanku. Dewi Bingwei berteriak dan berubah menjadi balok es yang melaju ke arah Zhao Feng. Kemanapun dia pergi, rasa dingin yang mengerikan akan tumpah dan jenius naga sejati lainnya akan menyingkir. Meskipun banyak dari mereka telah menerima kekuatan transfer di luar angkasa dan kekuatan mereka meningkat cukup banyak, kekuatan ajaib yang luar biasa untuk mentransfer melintasi ruang bahkan lebih kuat dan bisa langsung mengalahkan jenius naga sejati yang normal. Satu atau dua bereaksi terlambat dan tersentuh oleh arus dingin. Keduanya membeku dan ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati bahwa mereka semua benar-benar beku dan tidak bisa bergerak. Bahkan sosok di belakang mereka pun beku. Keajaiban luar biasa pada akhirnya adalah keajaiban luar biasa. Tidak ada yang di bawah True Lord Rank yang mungkin dapat memblokir kekuatan es Dewi Bingwei. Banyak jenius memandang Dewi Bingwei dengan hormat dan waspada. Tidak baik targetnya, saudara Zhao Feng. Ekspresi Zhao Yufei berubah saat dia melesat di udara seperti seekor burung gereja. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang, tingkat energi mental dan pemahaman Zhao Yufei telah menembus. Kultivasinya sekarang telah mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Dalam hal kecepatan, Zhao Yufei tidak lebih lambat dari Dewi Bingwei. Kiu. Dua keindahan melesat ke arah Zhao Feng pada saat yang sama dan adegan ini membuat jenius naga sejati lainnya terkejut. Semua orang bisa merasakan niat membunuh Dewi Bingwei. Permusuhan Zhao Feng dan Dewi Bingwei telah dimulai di babak pertama dan berlanjut hingga sekarang. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang,
kekuatan Dewi Bingwei meningkat secara substansial dan jika dia benar-benar ingin membunuh Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Saya gagal lagi. Niat patung batu ketiga menjadi lebih lemah dan akan segera memudar. Petik 2. Zhao Feng menatap patung-patung batu tetapi gagal sekali lagi. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan niat membunuh yang dingin yang membekukan hatinya. Melihat sekeliling, dia melihat Dewi Bingwei menyerbu dengan sosoknya yang melepaskan es di mana-mana. Kekuatan Dewi Bingwei telah berlipat ganda. Jika dia datang, aku mungkin tidak bisa menahan 3 gerakan. Petik 2. Hati Zhao Feng mengepal dan memutuskan untuk mencoba yang terakhir kalinya. Jika ini gagal lagi, Zhao Feng harus memilih dari patung batu lainnya. Pada titik ini waktu energi mental, kekuatan dan fokus Zhao Feng bergabung dan memasuki keadaan mistis. Kombinasi energi mental, kekuatan, dan fokus. Satu dengan alam. Petik 2. Aura Zhao Feng tampaknya menyatu dengan surga dan bumi. Segera setelah itu ia meletakkan semua energinya pada mata spiritual Tuhannya kemudian menggunakan energi mental terkuatnya untuk mencoba dan berinteraksi dengan patung batu langit. Peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba dipercepat dan aura mata spiritual Tuhannya juga dilepaskan. Pada saat itu, setiap jenius garis keturunan dalam arena terapung termasuk Dewi Bingwei yang mendekati merasakan garis keturunan mereka bergetar. Dewi Bingwei terkejut tetapi tidak menaruh perhatian dan terus menyerang Zhao Feng yang tidak bergerak. Dalam pandangannya, pemuda berambut biru yang awalnya sebuah titik mulai bertambah besar. Dia semakin dekat. Aura dari zaman kuno. Mungkinkah? Suara dingin kuno terdengar di benak Zhao Feng dengan terkejut. Jika ada yang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa aura memudar dari patung batu ketiga tiba-tiba naik lagi. Patung batu langit ketiga adalah pakar ras yang berbeda dalam skala hitam. Matanya biru dan seperti lubang tanpa dasar. Dia memegang tombak naga biru dan berdiri di atas naga iblis yang terbuat dari asap hitam. Di sekelilingnya ada nyala api yang mengeluarkan asap hitam. Melihat dari jauh dia tampak seperti raja dari neraka ketika dia mengamati langit. Weng gelombang. Raja iblis neraka ini tiba-tiba memancarkan cahaya dan sepertinya berjalan keluar dari kegelapan yang tak terbatas. Pada saat ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari patung-patung batu membeku dan sepertinya sujud kepadanya. Pada saat yang sama Zhao Feng berhasil berinteraksi dengan penguasa energi mental neraka. Hahaha, pantas. Meskipun era kuno yang besar telah berakhir, kekuatan garis keturunan yang sunyi terus dengan keberadaan alam semesta. Bahkan, ini, untuk bisa bertarung dengan makhluk seperti ini adalah kemuliaan saya. Petik 2. Suara dominan terdengar di benak Zhao Feng. Datang. Zhao Feng merasa Dewi Bingwei berada dalam jarak 1 mil darinya dan tidak bisa menyeretnya keluar lagi. Meskipun dia tahu bahwa penguasa patung batu neraka mungkin telah berpikir bahwa dia adalah orang lain, selama dia menerima kekuatan mentransfer melintasi ruang, dia senang bisa begitu. Zhao Feng, kau bajingan, mati. Dewi Bingwei berseru, dan tangannya menciptakan Phoenix Es yang membekukan segalanya dalam jarak 1 mil. Dalam sekejap itu segala sesuatu dalam radius 1 mil menjadi dunia es. Rasa dingin yang menakutkan membuat para jenius termasuk beberapa generasi yang lebih tua pindah. Kekuatan pertempuran Dewi Bingwei bahkan sedikit lebih kuat daripada tahap awal True Lord Rank sekarang. Makhluk macam apa yang menjadi pemilik patung batu ini? Semua orang yang menonton terkejut dengan kekuatan Dewi Bingwei. Zhao Feng merasakan dingin yang membungkus kakinya dan darahnya hampir membeku. Tepat saat ini, Huang, angka 900 lebih yard dilemparkan turun ke arena mengambang. Sosok luar biasa itu seperti penguasa neraka yang mengeluarkan asap hitam dan berdiri di atas naga iblis. Asap-asap hitam menutupi langit. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Pemilik patung batu ini mungkin adalah dewa di zaman kuno. Hati para penguasa di atas panggung melompat. Banyak jenius di arena terapung tidak dapat bernapas dan sosok di belakang mereka bergetar. Bahwa itu adalah Dewi Bingwei menyerbu dan mengarahkan aliran es ke arah Zhao Feng. Meskipun serangannya telah dikirim, itu dihentikan oleh aura iblis yang kuat yang bahkan tidak memberinya ide untuk melawan. Persetan, Zhao Feng merasa seolah-olah kekuatan misterius telah ditambahkan padanya dan langsung melelehkan es padanya. Bam! Dalam sekejap Zhao Feng telah menendang perut Dewi Bingwei dan yang terakhir meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kabur muncul sebelum dia mendarat. Ledakan,
Seorang pemuda berambut biru turun dari langit dan menghancurkannya di bawah kakinya seperti dewa iblis.